Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas manusia, atas kami semua. Sehingga kami boleh menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu. Kami rayakan kenaikan-Mu ke surga. Haleluya. Dan Engkau akan datang kali kedua dengan cara yang sama. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Wow. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Wow. Amin. Sebelum duduk saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, gimana kabar Saudara? Amin. Iya, sehat, kuat, makmur, panjang umur. Dengan iman percaya Anda terus deklarasikan. Amin. Katakan haleluya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Itulah Pentakosta kedua, saudara. Pentakosta pertama itu di Gunung Sinai ditandai dengan turunnya 2 loh batu atau Old Covenant atau hukum Taurat. Saudara, hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menerima yaitu Old Covenant. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan menulis dengan jarinya atas 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu tidak pernah sampai ke bumi karena dipecahkan Musa di atas. Betul? Saudara, kemudian Musa naik lagi ke Gunung Sinai dan kemudian 40 hari dia berdoa, berpuasa. Saudaraku ya, dia doa puasa di sana dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan kemudian menuntun Musa untuk menuliskan kembali, menyalin kembali. Berarti 2 kali Tuhan menulis dengan jarinya di atas 2 loh batu. Tahukah Bapak Ibu hal yang sama Yesus juga lakukan pada saat orang-orang menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yesus, saudaraku, menuliskan tangannya di atas tanah di halaman bait Allah. Saudara, saya berkali-kali ke Israel dan saya tahu bahwa halaman bait Allah itu bukan tanah tapi batu, saudara. Yesus pertama kali menulis, kemudian orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, menurut hukum Taurat orang seperti ini harus dilempari dengan batu." Tapi Yesus diam saja dan kemudian akhirnya karena mereka bertanya terus, Yesus berkata demikian, "Boleh, siapa yang tidak pernah berdosa, dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu." Maka saudaraku, batu sudah ada di tangan orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Dan satu persatu mereka meletakkan, saudaraku, batu itu. Dan kemudian saudara, Yesus akhirnya menulis lagi kali kedua. Mereka menyingkir pulang satu persatu. Saudaraku, ingat, ini gambaran bahwa Tuhan menuliskan di 2 loh batu. Yesus sendirilah yang menulis hukum itu, saudaraku.
Katakan amin. Bapak Ibu, Anda lihat saudara bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat pengen sekali menghukum, pengen sekali merajam, pengen sekali batu sudah di tangan. Tapi mereka tidak bisa melakukannya karena Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempar yang pertama. Tetapi saudaraku, adakah orang yang tidak berdosa di situ? Ada, manusia Yesus. Yesus juga 100% manusia. Artinya, saudaraku, Yesus bisa melempari perempuan ini dengan batu. Orang Farisi pengen melempari, tapi dia tidak bisa lakukan. Yesus bisa melempari, tapi dia tidak melakukannya. Itulah kasih karunia atas kita semua. Nah, pagi ini di hari raya perayaan kenaikan Tuhan Yesus, mari saudaraku kita kembali kepada Injil yang Tuhan mau. Yesus naik ke surga dan dia 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Yang diberikan Tuhan kepada kita bukan damai sejahtera setengah-setengah, tapi damai sejahteranya sendiri. Maka ayat tadi berkata, saudaraku, Paulus berkata begini ya, orang-orang yang menerima kelimpahan ini akan berkuasa, akan hidup dan berkuasa. Perhatikan, Paulus bukan sekedar menulis. Kita sudah mendengar bagaimana Paulus diombang-ambingkan oleh badai selama 14 hari. 3 hari dia nggak pernah lihat bulan, bintang, matahari. Kemudian 14 hari diombang-ambingkan di lautan lepas, saudaraku. Yang lain ketakutan. Paulus tetap tenang. Kenapa? Dia hidup dan berkuasa. Kemudian saudaraku, kapal Paulus landing di satu pulau atau terkaram lebih tepatnya. Di satu pulau, apa yang terjadi? Ular beludak, saudaraku, menggigit Paulus. Ular beludak sekali gigit biasanya 99,9% segera mati kalau nggak tertolong, saudaraku. Nggak perlu nunggu waktu berjam-jam, nggak lama mati. Maka orang-orang menunggu apa yang terjadi dengan Paulus. Ternyata Paulus nggak mati. Maka benar firman Tuhan berkata, oleh karena pengorbanan Yesus, engkau, kata kuncinya cuma satu, menerima, bukan mengupayakan. Engkau yang menerima akan hidup dan berkuasa atas badai, atas kematian, atas roh maut. Katakan haleluya. Amin. Saudaraku, Anda boleh lihat data penderita COVID. Lebih banyak yang sembuh atau yang meninggal? Yang sembuh. Sementara yang digigit ular beludak, datanya 99% mati. Tetapi Paulus kenapa? Sakit pun dia tidak. Padahal digigit. Ini berbicara firman Tuhan ya dan amin. Waktu engkau menerima, maka saya katakan buat saudara, hidupmu akan hidup dan kamu akan berkuasa. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan haleluya. Nah, baik, kita lihat saudaraku dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Yohanes yang pertama ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sebenarnya lebih tepat, hukum Taurat Allah yang memberikan melalui Musa. Saudaraku, ini berbicara Allah memberi dari surga lewat Musa. Sama seperti hari ini, saudaraku, saya bisa aja saya khotbah dan saya rekam dan saya berikan khotbah saya di tempat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih karunia dan kebenaran langsung datang oleh Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik, hukum Taurat Allah memberikan lewat Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran langsung datang oleh Yesus Kristus. Yesus langsung datang dari surga menjadi manusia. Untuk apa? Membawa kasih karunia dan kebenaran. Lewat karyanya lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga yang hari ini kita rayakan. Yesus datang ke dunia untuk apa? Membawa, saudaraku, membawa kasih karunia dan kebenaran buat saudara. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Perhatikan saudaraku, hukum Taurat diberikan lewat Musa, yaitu seorang hamba Tuhan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang langsung lewat anak, yaitu Yesus.
Hukum Taurat ditulis dengan jari Tuhan, tetapi kasih karunia dan kebenaran ditulis dengan darah Yesus. Saudaraku, lebih mantap mana hamba dan anak-anak? Allah di sorga memberi lewat Musa, tetapi kasih karunia datang langsung lewat Yesus sendiri, anak. Tadi saya buka dengan satu kata. Siapa yang menulis hukum Taurat? Yesus. Jari Yesus di Old Covenant. Siapa yang datang dalam kasih karunia? Yesus juga. Mujizat pertama yang dibuat Musa di Mesir, mengubah air menjadi darah dan menghasilkan kematian. Air nggak bisa diminum karena berubah jadi darah. Semua yang meminumnya mati. Ikan-ikan mengalami kematian. Tetapi mujizat pertama yang Yesus buat, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur, menghasilkan kehidupan dan sukacita dalam hidup kita. Katakan haleluya. Berapa banyak yang mau saudaraku terima ini? Next saudara. Hukum Taurat turun di Gunung Sinai, ditandai dengan 3.000 orang mati. Itulah Pentakosta di Perjanjian Lama. Pentakosta pertama. Maka saya katakan saudaraku, Pentakosta itu hanya 2 kali. Pentakosta di Perjanjian Lama dan Pentakosta di Perjanjian Baru. Pentakosta berbicara hari ke-50. Sebelum Pentakosta pertama tentunya ada Paskah pertama. Paskah pertama kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir. Paskah kedua yaitu waktu Yesus wafat di kayu salib. Saudaraku, 50 hari kemudian itulah Pentakosta. Nah, saudaraku, hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat? Saya mau katakan saudaraku, berbicara tentang apa yang Anda dan saya harus lakukan untuk kita selamat, untuk kita diberkati, untuk kita sehat, untuk kita kuat, untuk kita makmur. Maka saya katakan, saudaraku, hukum Taurat berbicara nakut-nakutin dan iming-iming. Anda ditakut-takutin supaya Anda berubah. Orang nggak bisa ditakuti, diiming-iming. Maka mimbar yang berbicara tentang menakut-nakuti dan mengiming-imingi bukan Injil. Sebab Injil bukan nakut-nakutin dan tidak ngiming-imingi saudara. Saudaraku, hukum Taurat turun di Gunung Sinai. 3.000 orang mati. Karena apa? Karena pemberontakannya baru, saudaraku. Anda lihat. Next, saudaraku. Tetapi kasih karunia turun di Gunung Sion. Dan apa yang terjadi waktu Pentakosta kedua, yaitu Roh Kudus turun di Gunung Sion. 3.000 orang dari berbagai bangsa yang saat itu kumpul di Yerusalem menerima Yesus dan mereka mengalami kehidupan yang baru. Dan akhirnya dari situlah Injil terberita dari Yerusalem, saudaraku, Yudea, Samaria sampai Indonesia. Anda dan saya menerima Injil kasih karunia. Kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Hukum Taurat ditulis di loh batu. Anda lihat dengan jari Tuhan. Ditulis di loh batu. Dan saudaraku, terus, tetapi kasih karunia ditulis dengan darah Yesus di atas loh hati saudara. Katakan amin. Haleluya. Next, yang saudaraku, hukum Taurat bicara apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat, supaya kita layak, supaya kita sempurna, supaya kita berkenan, dan kita sehat, kuat, makmur, panjang umur. Jadi berbicara tentang apa yang harus Anda upayakan. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus begini. Bisa nggak? Bisa. Saudaraku, bisa nggak orang selamat? Bisa. Kalau sepenuhnya melakukan. Tetapi saudaraku, berita buruknya, nggak ada satupun yang bisa melakukan. Musa yang menuliskan hukum Taurat itu, saudaraku, itu aja nggak bisa melakukan. Apalagi saudara dan saya. Maka saudaraku, kebenarannya adalah kalau Anda bisa melakukan, Anda diberkati, Anda mendapat pahala. Tapi kalau Anda nggak bisa melakukan, Anda dihukum. Halo, mau dihukum?
Mau diberkati? Lakukan hukum Taurat. Sekali lagi, 4.300 agama di seluruh dunia. Anda lihat, berbicara tentang apa yang harus kita perbuat. Berbicara tentang apa yang harus manusia lakukan. Maka kata kunci di dalam hukum atau New Covenant, bagian Anda menerima. Waktu Anda menerima, Anda selamat karena Anda menerima Yesus. Efesus berkata, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Waktu kamu beriman, terima Yesus, kamu selamat. Manusia berkata, kok semudah itu? Teman-teman saya, waktu saya mulai memberitakan Injil, kok gampang begitu? Iya. Kan kita mesti A, B, C, D, E. No. Sebab Yesus datang bukan untuk bikin agama. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk memberi hidup kekal bagi siapa yang menerima. Amin. Pagi ini kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan. Waktu Anda menerima Yesus, Anda selamat. Demikian juga kasih karunia yang lebih kecil dari keselamatan, yaitu kesehatan, yaitu kemakmuran, yaitu mujizat, yaitu kesembuhan. Cuma satu kata, Anda menerima. Maka Anda lihat, apakah Paulus saudaraku mengupayakan waktu dia digigit ular? Tidak. Dia hanya menerima, dia percaya. Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Next saudara. Kasih karunia bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Supaya kita selamat, supaya kita layak, supaya kita sempurna, dikenal. Kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita panjang umur. Yesus, saudaraku perhatikan saya, umurnya pendek supaya Anda panjang umur. Anda tahu dalam 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus. Maka banyak di antara kamu karena nggak ngakui tubuh dan darah Tuhan yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kata tidak sedikit yang meninggal bahasa aslinya, banyak yang mati muda karena nggak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Maka Anda yang mengakui tubuh dan darah Tuhan, tuntunan Tuhan buat kita adalah perjamuan Tuhan. Anda yang mengakui, maka banyak diri kamu yang sehat, yang kuat, yang panjang umurnya. Yesus mau mati muda supaya Anda dan saya panjang umur. Tahukah Anda, saudaraku, maut itu harusnya menerkam. Seperti tadi saya katakan, waktu Adam berbuat dosa, kematian menjalar atas kita semua. Anda terlahir sebagai pendosa di dalam Adam. Tetapi saudaraku, lewat pengorbanan Yesus, kita menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebenaran itu dianugerahkan kepada saudara. Maka saudaraku, waktu maut itu menerkam Anda, waktu maut, kematian, sakit, penyakit menerkam Anda, Yesus berdiri di atas kayu salib, menghadang saudaraku kematian, menghadang kutuk, menghadang penyakit. Yesus menyerap semuanya supaya Anda dan saya menjadi menang. Karena kita tahu Yesus menang, kita at rest, kita tenang. Karena kita tahu Yesus menang, kita sehat. Karena kita tahu Yesus menang, kita kuat. Semua boleh berkata dimanapun Anda berada, haleluya, amin. Nah, kasih karunia bicara apa yang Yesus sudah lakukan. Maka Bapak Ibu, mimbar mestinya berbicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan buat kamu. Apa yang sudah Yesus perbuat bagi kamu. Saudaraku, banyak orang berkata, Pak, kalau orang nggak ditakut-takuti dengan hukum, nanti liar. Saya mau kasih tahu, nanti dia akan nggak bermoral. Saya mau beritahu saudaraku, hukum Taurat ada 400 tahun setelah Abraham mati, saudara. Abraham nggak mengenal hukum Taurat, tapi Abraham takut akan Tuhan. Abraham nggak kenal hukum Taurat, tapi Abraham diangkat Tuhan sebagai sahabat Allah. Abraham, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Betul? Bapak Ibu, justru nanti ayatnya ada. Anda sekarang tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Maka saudaraku, judul khotbah saya hari ini, under law or under grace.
Anda mau di bawah hukum atau di bawah kasih karunia. Jadi saudaraku, dalam Old Covenant atau hukum Taurat, Tuhan menuntut kebenaran dari perbuatan saudara. Tuhan menuntut kebenaran dari perbuatan saudara. Maka saudaraku, bangsa Israel dengan gagah, waktu Tuhan berkata, ini loh hukumku, kalau kamu melakukan dengan setia, maka aku akan memberkati engkau di sini, engkau di sini. Betul. Tapi jika engkau tidak setia melakukannya, maka kutuk ini akan sampai kepadamu. Tuhan menuntut kebenaran dari perbuatan saudara. Dan saudaraku, berkali-kali bangsa Israel gagal, dan gagal lagi. Nggak ada yang berhasil. Siapa yang mau bangga? Nggak ada. Next. Tetapi dalam kasih karunia, Tuhan menyediakan kebenaran sebagai anugerah pemberian. Kok Anda nggak suka cita? Halo? Saya mau tanya, Anda mau pilih mana? Under law, under grace? Halo? Anda mau pilih mana? Under law, under grace? Lebih keras lagi, Anda mau pilih mana? Di bawah hukum atau di bawah anugerah? Di bawah kasih karunia? Ingat, di dalam hukum Taurat, Old Covenant, Tuhan menuntut kebenaran dari perbuatanmu. Kalau kamu berbuat benar, kamu dapat pahala. Sebaliknya, kamu salah, hukuman menanti kamu. Betul? Saudaraku terus. Tapi dalam kasih karunia, Tuhan menyediakan kebenaran sebagai anugerah pemberian. Kok nggak amin ya? Kayaknya Anda masih, ada beberapa orang kayaknya mau natap saya sebagai ahli Taurat ini. Loh, saudaraku mari lihat. Saya menyampaikan ini firman. Terus saudara. Hukum Taurat, Tuhan berkata, akan menuntut Anda, menuntut dosamu, sampai keturunan ketiga dan keempat. Betul apa betul? Anda akan dituntut balas. Aku akan menuntut dosa-dosamu, sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Wow. Tapi dalam kasih karunia, Ibrani berkata, Tuhan sudah mengampunimu dan melupakan dosa-dosamu. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Bolehkah kita bertepuk tangan buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa? Haleluya. Sukacita. Wow. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda paham, Anda menerima, you damai. Seperti Paulus hidup dan berkuasa di tengah badai. Ingat saudaraku, damai sejahtera bukan karena keadaan. Damai sejahtera karena kita punya Yesus. Damai sejahtera bukan karena nggak ada badai. Damai sejahtera justru saudaraku akan kelihatan di atas badai. Amin. Terus saudaraku, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu nggak lagi dikuasai dosa, tapi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi under grace. Dosa di situ bicara kata benda. Berarti saudaraku, setan, penyakit, kemiskinan, dosa tidak menguasaimu lagi. Setiap orang yang under grace, di bawah kasih karunia, tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Haleluya. Nggak ada dosa lagi yang bisa menguasaimu. Nggak ada lagi penyakit, kemiskinan, nggak menguasai kamu lagi. Asal kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu kamu sekarang ada di mana. Orang yang di bawah hukum Taurat masih dikuasai dosa. Tapi orang di dalam kasih karunia, maka saudaraku, under hipo, ya, atas hiper. Saudaraku, hipokaris. Maksudnya apa? Saudaraku, kita ada di under grace.
di bawahnya. Saudaraku, maka dengar, karena Anda di bawah kasih karunia, mana ada dosa yang bisa menguasai kita? Mana ada kemiskinan bisa menguasai kita? Sebab di atas kita adalah anugerah kasih karunia yang Tuhan beri buat saudara. Katakan amin. Maka Anda lihat saudaraku, Paulus begitu luar biasa dengan berani, dengan percaya diri. Dia berkata, saudaraku, yaitu apa? Oleh karena Adam yang kedua, mereka yang menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Anda bukan hanya hidup, rumah tanggamu, pekerjaan bukan hanya hidup, tapi engkau menjadi raja-raja yang berkuasa di muka bumi. Setan, dosa, penyakit, kemiskinan, kutuk tidak lagi menguasai Anda. Maka dari awal-awal saya bertobat, saya sudah berkata, saya lahir sebagai orang miskin, tapi begitu saya mengenal Yesus, saya selalu deklarasikan, kemiskinan tidak tahu lagi di mana saya tinggal. Anda bisa deklarasikan, sakit penyakit tidak tahu lagi di mana Anda tinggal. COVID-19 tidak tahu di mana Anda tinggal. Penyakit apapun, kutuk tidak tahu di mana engkau tinggal. Sebab hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, wow. Haleluya. Tetap diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Maka hari ini kita bermegah bukan karena apa yang kita buat. Kita bermegah apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Jadi kalau saya berkhotbah memberikan Anda iming-iming ataupun ancaman, nakut-nakutin, itu sebenarnya memimpin kepada kematian. Itu bukan bicara Injil. Itu bukan bicara mencintai Tuhan, tapi sedang memanfaatkan Tuhan. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu itu diberikan. Ada kemuliaan Allah, betul. Betul, waktu hukum Taurat datang, ada kemuliaan Tuhan, walaupun itu memimpin kepada kematian. Next, saudara. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudaraku, Anda dan saya under law, under grace. Pelayanan yang memimpin kepada kematian aja ada kemuliaan, apalagi Anda pelayanan yang dipimpin kepada kehidupan, kemuliaannya lebih besar lagi, saudara. Kurang keras tepuk tangannya, wow, haleluya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Anda tahu iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Sebelum Anda dicuri, dibunuh, dibinasakan, Anda didakwa. Dan tahukah Anda senjata iblis untuk mendakwa Anda apa? Hukum Taurat. Senjata iblis untuk mendakwa saudara, peraturan-peraturan. Waktu engkau nggak bisa lakukan A, lakukan B. Nah, kamu salah. Kamu berdosa. Kamu begini. Kalaupun kamu bisa melakukannya, iblis terus akan berkata, belum cukup apa yang kamu lakukan. Halo. Saudara, next ayat lain. TSI-nya. Karena dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk menyampaikan berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengannya. Hari ini, dia yang memampukan saya untuk menyampaikan kepada saudara tentang perjanjian yang baru. New Covenant. Dan perjanjian yang baru bukan dimulai dari Injil Matius, tapi dimulai dari kematian Yesus. Tapi kalau kitab perjanjian baru, betul dari Matius. Tapi New Covenant dimulai dari Yesus wafat. Dialah yang memampukan saya sebagai hamba untuk menyampaikan berita
tentang sebuah perjanjian yang baru yang tidak didasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti khotbah saya beberapa minggu lalu, tiang awan, tiang api terus bergerak. Kita nggak boleh diam saat tiang awan bergerak. Kita mesti berhenti saat tiang awan berhenti. Pemulihan demi pemulihan terus Tuhan singkapkan. Kantong anggur yang baru harus diberikan anggur yang baru. Sebab kalau kantongnya baru, anggurnya lama atau campur, akan membuat kantong itu robek dan rugilah. Yesus berkata, anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru. Anggur yang baru bicara perjanjian yang baru, nggak boleh dicampur dengan perjanjian yang lama. Dan perjanjian yang baru adalah perjanjian tentang apa yang sudah Yesus lakukan bagimu. Itulah anugerah. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita? Amin. Yang tidak didasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis. Perjanjian yang baru tidak didasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis, yaitu 2 loh tadi. Anda tahu, perhatikan saya, loh batu pertama Tuhan yang nulis langsung, dipecahkan Musa di atas gunung. Itu nggak pernah sampai ke bangsa Israel. Loh batu yang kedua, Tuhan ngomong lagi, tapi Musa yang menyalinnya. Tuhan nulis dengan tangannya, Musa lihat dan menyalinnya. Dan begitu sudah Musa bawa ke bawah, Tuhan bilang apa saudaraku? Taruh 2 loh batu tadi. Di mana? Di dalam tabut Allah. Tutup dengan apa? Tutup pendamaian. Artinya itulah kasih karunia. Saudaraku, sebab 2 loh batu yang ada di dalam tabut Allah menggambarkan pemberontakan kita pada standar yang Tuhan tetapkan. Tapi tutup pendamaian, tutup kasih karunia menutupinya. Sebab kita nggak bisa pernah melakukan itu dengan sempurna. Wow. Ayat 7. Melainkan pada roh Allah menjalankan peraturan lama dan hukum tertulis itu tidak membuat kita hidup, tetapi membawa kita kepada siapa yang membawa? Pelayanan yang membawa kepada penghukuman dan kematian hari ini di mimbar-mimbar. Saudaraku, siapa yang membawa? Pelayanan yang membawa, memimpin orang kepada penghukuman, kepada kematian. Halo? Maka saya katakan, Anda harus berpindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Kok nggak ada yang amin? Saudaraku dengar, mimbar hari ini. Ada mimbar yang menakut-nakuti. Ada yang mimbar yang mengiming-imingi. Yesus nggak bicara menakut-nakuti Anda dan ngiming-imingi Anda. Tahukah Anda? Waktu Petrus cari ikan sepanjang malam nggak dapat, Yesus datang dan pinjam perahunya untuk khotbah. Setelah itu Yesus bilang pada Petrus, tebarkan jalamu. Petrus ngomong apa? Petrus bilang gini dalam Lukas pasal 5. Guru, telah sepanjang malam aku mencari ikan dan nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan lakukan. Simon melakukannya dan jala itu penuh dengan ikan dan koyak. Bukan hampir koyak, koyak. Di situ dia baru sadar siapa yang datang kepada dia. Bukan rabi biasa, bukan guru besar biasa, itu Tuhan. Petrus tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Pertanyaannya, mana yang duluan datang kepada Tuhan? Kepada Petrus, pertobatan atau kasih karunia? Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan lebih dulu datang. Petrus mengalami kelimpahan. Baru di situ dia sadar akan dosa. Saudaraku, orang yang sadar akan kasih karunia, dia akan menyadari kita butuh Yesus dan akan meninggalkan dosa. Dosa bukan lagi habitat kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia. Dosa bukan lagi habitat kita. Masihkah mungkin orang yang penuh dengan kasih karunia jatuh dalam dosa? Masih. Tapi dosa bukan habitatmu. Dan ada satu keinginan yang kuat untuk kita meninggalkan dosa. Kasih karunia justru memampukan kita. Kasih karunia justru membuat kita punya power untuk menang dari dosa. Kasih karunia kita punya kuasa untuk menang dari kematian, dari dosa. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan, katakan amin.
Ayat berikutnya, saudara. Memang perjanjian yang lama diukir pada batu dan disertai dengan kemuliaan Allah. Tetapi biarpun begitu, perjanjian tersebut membawa kita kepada... Next, saudara. Pada waktu perjanjian itu diberikan, sinar kemuliaan terpancar. Bla 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 bla. Tapi sinar kemuliaan itu hanya sementara saja. Next. Jadi kalau perjanjian yang lama disertai dengan kemuliaan, tentu lebih mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal dari Roh Allah. Terus 9. Maksud saya adalah kalau perjanjian yang lama yang membawa hukuman kepada kita mempunyai kemuliaan, tentu lebih mulia lagi kemuliaan dari perjanjian yang baru yang membuat kita, baca sama-sama. Perjanjian yang lama menuntun Anda kepada penghukuman dan kematian. Perjanjian yang baru menuntun Anda menjadi orang benar, dibenarkan, dan hidup diselamatkan. Anda ada di perjanjian yang mana? Lama atau baru? Under law, under grace. Ini dia. Amin, saudaraku. Pertanyaannya seperti yang saya katakan. Sebelum kamu dicuri oleh iblis, sebelum kamu dibunuh oleh iblis, kamu didakwa. Maka perjanjian yang lama menuntun Anda kepada kematian. Khotbah yang menakut-nakuti dan mengiming-iming itu bukan Injil. Itu Old Covenant. Dan siapa yang membawa itu ke mimbar hari ini? Anda boleh jawab sendiri. Maka saudaraku, saya berani khotbah begini. Dia yang memampukan saya menyampaikan ini. Kenapa? Kita udah terlalu lama. Ingat siapa yang membuat Martin Luther berani menentang dalil-dalil pengertian konsep-konsep prinsip yang salah di gereja saat itu? Roh Kudus. Martin Luther nggak berkata aku mendirikan Protestan, tapi dia memprotes sebab keselamatan dijual belikan. Bahkan kamu bisa menyelamatkan nenekmu yang sudah meninggal asal kamu nyumbang sesuatu. Gereja saat itu menjadi kaya secara finansial. Bisa membangun Basilika Petrus yang megah dengan uang yang sangat banyak. Karena mengumpulkan dana dari seperti itu. Martin Luther berdiri dan mengatakan hal yang sama seperti hari ini. Saya berkata pada saudara. Perjanjian yang lama membimbing orang kepada penghukuman. Perjanjian yang lama membimbing orang kepada kematian. Hanya perjanjian baru yang memimpin kita kepada pembenaran Allah dan hidup diselamatkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 56 sebagai ayat terakhir. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa, baca sama-sama, ialah hukum Taurat. Baca lagi, 1, 2, 3. Terus versi lain. Kuasa maut untuk menyakiti berasal dari dosa. Dan hukum Taurat sering menjadi pendorong sehingga manusia menjadi budak dari kuasa dosa. Ada lagi versinya? Bisa maut, kayak ular aja ya, ada bisanya. Ialah dosa. Bisa maut ialah dosa. Dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. Dari sini kita mengerti. Hukum Taurat sempurna. Hukum Taurat kudus. Hukum Taurat mulia. Tapi hukum Taurat tidak bisa mengubah seorang pun menjadi kudus, sempurna, dan mulia. Hukum Taurat hanya menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Seperti cermin. Waktu Anda lihat cermin dan Anda lihat siapa Anda sesungguhnya. Kalau di situ ada jerawat, bukan cerminnya yang berjerawat, tapi kamu yang berjerawat. Waktu mulai ada flek-flek dan kemudian saudaraku jidat mulai mengkerut, bukan cerminnya yang salah. Kamu sudah mulai tua, saudaraku. Haleluya. Jangan marah dan pecahkan dan banting cermin. Cermin kurang ajar. 30 tahun yang lalu nggak ada kerutan. Kenapa sekarang ada? Hukum Taurat sama. Dia nggak bisa mengubah Anda.
menjadi kudus, menjadi benar, menjadi holy, menjadi sempurna. Tapi kasih karunia Yesuslah yang membuat saudara dan saya kudus, layak, dibenarkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga menyelesaikan semua tugasnya di muka bumi. Ngapain dia ke muka bumi? Dia datang, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maka yang pertama ditunjukkan adalah kasih karunia. Petrus mengalami kasih karunia, sadar, akhirnya dia bertobat. Saudaraku, saya mengalami pertobatan waktu saya menyadari Tuhan Yesus beda dengan yang lain. Dalam pencarian saya tentang kebenaran, saya mempelajari beberapa agama. Terkhusus agama mayoritas itu yang saya pelajari dari saya kecil. Saya belajar, saudaraku. Dan kemudian waktu saya masuk Bandung, hampir semua gereja saya datang. Untuk saya pengen tahu kayak apa sih. Saya nggak mau. Saya waktu itu mau memutuskan kalau saya Kristen, bukan karena om tanteku pemalang yang membuat aku Kristen. Tapi karena aku tahu Tuhannya orang Kristen seperti apa. Saya masuk di Jalan Merdeka, ada beberapa gereja, semua saya masukin. Dari GKJ, GSJA, katedral, semua saya masukin. Gereja berbahasa Chinese, Mandarin, di Ketapang, Kosambi, saya masukin. Sampai saya nggak tahu apa artinya juga, saudaraku. Artinya, saya masuk semua gereja, saya pengen tahu. Gereja Pantai Costa, gereja apapun saya masuki. Hampir semua gereja di Bandung saya masuk. Untuk saya pengen tahu seperti apa sih Yesus. Dan saudaraku, saya nggak menemukan juru selamat saya. Sampai satu hari di lapangan Persib, Pendeta Yusuf Roni berkhotbah tentang kasih karunia. Tentang dia yang mencium kami, mencium aku dengan kecupan. Sekalipun aku dosa, aku dia mengasihi. Di situ saya sadar akan kasih Tuhan. Tahukah Anda, sebelum Pak Yusuf Roni nantang siapa yang mau terima Yesus, saya mengalami pertobatan di lapangan. Saya nangis untuk pertama kalinya. Geru-geru orang Jawa bilang. Saya meradung-adung di lapangan Persib, saudaraku. Kenapa saya sadar? Ada satu pribadi yang mengasihi saya. Ada satu pribadi yang mencintai saya. Dan namanya Yesus. Anda tahu, saya berkali-kali pendeta khotbah untuk saya ninggalkan rokok, untuk saya ninggalkan judi. Saya nggak pernah bisa lepas. Tapi waktu saya sadar tentang kasih Tuhan yang luar biasa, besok harinya dengan sendirinya, saudaraku, saya mulai benci rokok. Saya punya tabungan rokok, saya mau buang, saudaraku. Bentul biru, waktu saya mau buang, sayang, saya jual dulu, saudaraku. Namanya maklum anak kos. Tapi Anda tahu, begitu saya sadar akan kasih Tuhan, dosa nggak lagi berkuasa atas saya. Amin. Keterikatan akan rokok nggak lagi berkuasa atas saya. Keterikatan akan kebiasaan buruk onani nggak lagi berkuasa atas saya. Saya semakin mengasihi Tuhan karena saya sadar Dia mengasihi saya. Tepuk tangan paling meriah, bangkit berdiri, saudaraku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari semua boleh angkat tangannya. Siapa yang mau di bawah kasih karunia, angkat tangannya. Under grace. Kita mau di bawah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Genap hidupku bersembahkan. Semua yang di Surabaya, di Jogja, angkat tangannya. Di Semarang, di Jakarta, di Palangkaraya, di Sulawesi, Makassar, Palu, Kupang. Mari angkat tanganmu, katakan, kita hidup karena kasih karunia Tuhan.
Taurat hampir sama dengan 4.300 agama kepercayaan di seluruh dunia. Bicara tentang apa yang harus kamu upayakan, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat supaya kamu selamat, supaya kamu sehat, kamu diberkati. Tapi Injil kasih karunia Yesus berbicara, sudah selesai, sudah selesai. Keselamatanmu sudah dibayar. Mujizatmu, kesembuhanmu, kesehatanmu, kemakmuranmu sudah dibayar. Bagian kita hanya menerima. Kata kuncinya adalah menerima. Waktu Anda menerima, ingat, engkau akan hidup dan berkuasa. Angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, makan, menerima. Engkau menerima kehidupanmu, engkau menerima kesembuhanmu bagi yang sakit, engkau menerima kesehatanmu, engkau menerima kemakmuranmu. Percaya Tuhan sudah menyelesaikan bagimu. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru, New Covenant, perjanjian kasih karunia. Bapak Ibu yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima. Semua orang yang menerima kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kasih karunia, Anda hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa atas badai, atas kematian, atas penyakit. Engkau hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Sebentar sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Mereka yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan berkati lipat gandakan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya diberkati, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.